Jadi maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hatilah berkendara momen-momen ba'da asar pada bulan Ramadan. Di sanalah waktu lemahnya manusia, itu waktu asar. Waktu bergejolaknya emosi seseorang itu di waktu asar. Maka banyak ulama-ulama memberikan amalan bagi seseorang di waktu asar. Maka salah satu waktu dianjurkan kita membaca Hizbul Bahar itu setelah asar. Hizbul Bahar, Hizb Bahar itu setelah asar. Kenapa? Setan itu bergentayangan sejak selesai kita mau melaksanakan waktu sholat asar, selesai. Pokoknya momen-momen sore itu sampai maghrib itu setan bergentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat ibadah yang masih beliau berikan kesempatannya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalani ibadah puasa pada hari yang ke-6 ini. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadah puasa ini hingga akhir Ramadan dan kita melaksanakan Idul Fitri dan membawa pengaruh Ramadan pada di luar Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya. Ya, beginilah kalau berteman itu konsekuensinya, kalau teman ada uzur ya akhirnya satu membadalin. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ada badal, ada mabdul. Abu Ar-Razi mabdulnya, maka saya badalnya. Jadi dalam ilmu nahwu itu badal hukumnya mengikut kepada mabdul. Jadi kalau mabdul membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, maka badalnya harus membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi setiap manusia itu butuh penyegaran rohani. Jadi kalau setiap saat kita mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, kita butuh asupan. Sama seperti apabila kita bekerja keras dalam keseharian, itu ada energi yang kita keluarkan, ada pikiran yang kita keluarkan, maka kita butuh asupan, baik makanan, minuman. Begitupun dengan rohani kita. Jadi sejak sebelum Ramadan ini, W.R. Hashim sudah menyampaikan bahwa kemungkinan, kata beliau, selama bulan Ramadan saya tidak mengisi secara offline. Jadi untuk kajian di masjid-masjid saya off semua, kata beliau. Kemungkinan hingga 1 bulan setelah Ramadan ini, karena istri beliau insya Allah pada Ramadan akan melahirkan. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mumpung kita masih berada pekan pertama ya dari bulan Ramadan, masih 10 hari pertama. Nah, ingat-ingat tentang 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, kita pasti teringat. Pasti memori kita akan mengatakan 10 hari pertama adalah dibukanya pintu rahmat. 10 hari kedua apa? Ampunan, maghfirah. 10 hari ketiga itqun minan nar. Kan begitu. Riwayat ini sangat populer dari dulu hingga sekarang.
sangat populer kita dengar dan disampaikan oleh banyak dai. Pada hakikatnya riwayat ini sesungguhnya bermasalah secara sanad, bahkan secara matan pun bermasalah. Secara sanad hadis riwayat ini sangat bermasalah. Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Allahu yarham menuliskan riwayat ini dalam kumpulan hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Tapi meskipun judulnya kumpulan hadis-hadis palsu seputar Ramadan, tapi derajat riwayat tadi tidak sampai pada derajat palsu, tapi mungkar atau matruk. Secara redaksi matan pun kita bisa melihat segi masalahnya. Sisi masalahnya apa? 10 hari pertama adalah rahmah ya. Maka pertanyaannya, apakah 10 hari kedua, 10 hari ketiga tidak ada rahmat Allah? 10 hari kedua adalah momen-momen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah 10 hari pertama dan 10 hari terakhir tidak ada ampunan Allah? Begitupun dengan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan seseorang dari neraka. Sama pertanyaannya, apakah 10 hari pertama, 10 hari kedua tidak ada jaminan dari Allah pembebasan seseorang dari neraka? Nah, gitu salah satu cara ulama melakukan kritik terhadap hadis. Jadi kita jangan salah paham ketika ada ungkapan kritik hadis, bukan berarti mengkritik Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh mengkritik Rasulullah, itu bisa murtad kita. Hadis Nabi Muhammad SAW definisinya adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa fi'alin wa taqririn. Jadi yang disebut hadis itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan maupun ketetapan dari Rasulullah. Bahkan oleh ulama hadis ditambahkan wasifatin, baik berupa sifat karakter fisik Rasulullah, itu bagian dari hadis. Nah, jadi dari definisi tadi kita paham, hadis itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Kalau sesuatu dinisbatkan kepada Nabi, maka pada hakikatnya itu bukanlah Nabi. Apa rinciannya? Ada kala berbentuk perkataan, ada kalanya berbentuk perbuatan yang diriwayatkan. Perkataan tadi perkataan yang diriwayatkan melalui orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, tabi'in, atba' tabi'in, atba' tabi'in, hingga para imam hadis, hingga zaman kita. Begitupun perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi yang bermasalah, bukan perbuatan Nabi bermasalah, bukan ketetapan Nabi bermasalah, tapi permasalahan itu muncul ketika telah melalui rentetan silsilah periwayat hadis dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ke belakang. Letak kecacatan sebuah hadis itu bukan pada diri Rasulullah dan juga bukan pada sahabat, tapi kecacatan hadis itu bisa dimulai semenjak masa tabi'in hingga masa imam-imam ahli hadis. Nah, maka riwayat tadi 10 hari pertama, 10 hari ketiga, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ada khususiat-khususiat tertentu. Boleh saja itu kita dengarkan, tapi untuk dijadikan motivasi. Bukan kita pastikan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kita masuk hari ke-8 di bulan Ramadan, berarti nanti malam adalah malam yang ke-9 di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung sekarang bulan Ramadan, kita balik lagi atau review kembali tentang bab bayanu asraris shaumi wa adabihi. Penjelasan tentang rahasia-rahasia puasa dan adab-adab berpuasa. Saya butuh kitab, Bapak. Kalau ngaji itu butuh kitab. Kalau nggak pakai kitab itu takut ngawur ngomongnya.
nggak ada dasarnya di mana gitu. Dasarnya di mana, sumbernya di mana. Kalau ada kitab kan enak. Kalau udah mulai keluar rel, balik lagi ke kitab. Nah, itulah yang saya khawatirkan kalau berbicara ngisi kajian ke kitab, khawatir ngawur nantinya. Argumentasinya mana? Ntar ngawang lagi. Jawabannya mana? Ntar buka HP dulu, Google gitu. Syekh Google di HP. Ngabisin waktu, kuota habis lagi. Aduh. Jadi dulu Bapak, sewaktu saya di pondok pesantren, jadi pesantren dulu di kampung saya itu lamanya 7 tahun sih, bukan 6 tahun. Itu kan ada sanawiyah, ada aliyah. Jadi sanawiyahnya itu 4 tahun, lalu bisa 4 tahun. Jadi kelas 1-nya itu kita diajari dasar-dasarnya dulu untuk baca kitab kuning. Belum masuk pelajaran kelas 1 SMP itu belum masuk. Fokus pelajaran dasar pesantren. Belajar dulu Al-Jurumiyah, Matan Al-Bina, Hadis Arba'in, ilmu-ilmu perangkat bahasa Arab, ilmu perangkat membaca kitab kuning. Itu fokus di kelas 1. Tapi ada plus bahasa Inggris sudah diajari sejak kelas 1. Masuk kelas 2 itu baru mulai masuk pelajaran setingkat sanawiyah, pelajaran SMP, di samping pelajaran pesantren tetap menjadi prioritas utama. Sesana aliyah kelas 5, kelas 6, kelas 7 saya udah mulai, karena diminta oleh ibu-ibu jamaah masjid untuk ngasih kajian subuh rutin di masjid setiap subuh. Itu mulai kelas 5 aliyah, kelas 6 sampai kelas 7. Apa yang saya pakai untuk bahan yang disampaikan di masjid? Yaitu lagi-lagi kitab. Tema apa yang saya sampaikan? Tema yang tadi diajarkan di pesantren. Jadi salah satu cara biar ilmu itu melekat di kepala kita, di kolbu kita, ketika dia dibagi, di-share. Makin kuat duplikat-duplikatnya itu. Nah, itu kembali tergantung kepada kita yang menerima shareannya itu. Ada nggak kuotanya? Nah, kalau ada kuotanya, maka bisa akan masuk. Jadi kalau kita di-share nih via HP, masuk ke nomor WhatsApp kita, cuma karena nggak ada kuota di HP kita belum masuk. Tapi baru diisi kuota, wah masuk. Dari HP teman yang mengirimkan udah masuk, cuma centang 1. Karena gara kuota kita nggak ada, centang 1. Pas kita kasih kuota baru centang 2. Warna biru. Nah, sekarang ada orang bersembunyi di balik centang warna abu-abu. Nah, padahal udah dibaca. Biar orang ngira dia belum baca, padahal dia belum baca. Ini kan zaman tipu-tipu sekarang. WA itu pinter sekali. Dan kita pun pinter juga memanfaatkan kondisi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Najmuddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, walis-sawmi 3 maratibah. Puasa itu memiliki 3 tingkatan. Nah, ini yang sering kita dengar nih, bahkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi saya masih mendengar itu kajian Zainuddin MZ pada masa silam. Jadi udah ketahuan juga kalau dibanding bapak-bapak, saya masih sangat muda belia, masih anak-anak bapak. Tapi oleh teman-teman sekampus saya udah dianggap tua gitu. Orang yang masih mendengarkan Zainuddin MZ, bahkan film-film tertentu, atau ketemu nggak duit sekian, sempat nggak bayar angkot dengan duit harga sekian, berarti ketahuan umurnya, kan begitu. Nah, di sini kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tingkatan pertama puasa itu adalah shaumul umum, tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, tingkatan ketiga adalah shaumul khususil khusus. Puasanya yang sifatnya umum, yang kedua puasa yang sifatnya khusus, dan yang ketiga puasa khusus dari khusus. Jadi puasa umum itu puasa ekonomi lah, kelas ekonomi kelas. Sementara puasa khusus itu VIP. Kalau puasa khususil khusus VVIP, mungkin VVIP-nya sekian banyak gitu kan. Nah,
Fa amma shaumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Di saat kita berpuasa, nah ini puasa umum. Fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Menahan perut kita dari segala yang membatalkan puasa, baik makan, minum, pura-pura kumur-kumur, lalu sebagiannya ditelan, gosok gigi tapi dicobain asam-asam manisnya ditelan, meskipun gak mengenyangkan, itu membatalkan. Wakaful faraj, wakaful farji, jadi beda ya dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu-ibu. Farji dengan faraji itu beda. Kalau farji itu kemaluan, kalau al-faraji kegembiraan, kesenangan. Jadi ada sebuah kitab ini karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, judulnya Abwabul Faraji, pintu-pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang iseng, faraji itu roknya dikasih sukun. Waduh, saya nggak tahu ini suul adab kepada Sayyid Muhammad entah atau apa lagi itu. Pokoknya nggak elok banget kalau didengar. Abwabul faraji dipelesetin jadi abwabul farji. Ini nggak baik banget adabnya. Menahan perut kita dari segala asupan dan menahan kemaluan kita, menunaikan syahwatnya pada waktu diharamkan kita melakukan itu. Bukan makan itu yang haram, bukan berhubungan yang halal itu yang haram, tapi ada kondisi-kondisi tertentu Allah perintahkan diri kita, Allah uji kita. Ini sesuatu yang halal, tapi tolong pada saat ini ada aturannya, perbuatan ini dilarang, temporal. Nah, jadi ujian bagi kita itu tidak selalu pada jenis perbuatan, tapi pada tempo perbuatan. Nah, contohnya puasa itu. Puasa umum ya. Puasa umum menahan perut dari segala yang membatalkan puasa. Maka definisi puasa yang disampaikan oleh fuqaha, salah satunya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan puasa itu adalah imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin fi halatin makhsusin ala halatin makhsusin. Definisi puasa disampaikan oleh Imam Nawawi, imsakun makhsus, menahan yang dikhususkan, menahan dalam bentuk yang khusus, an syai'in makhsus, dari segala yang dikhususkan, fi zamanin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan, ala halatin makhsusin, dengan tata cara yang dikhususkan. Itu definisi umum yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, di mana ke posisi kita? Coba kita tengok. Shaumul khusus. Amma shaumul khusus fahuwa kafful batni wal farji wal lisani wal yadi wal rijli was sam'i wal basari wasairil jawarihi 'anil atham. Tidak hanya berhenti pada perut dan kemaluan saja, tapi ada tambahannya. Menahan diri dari lisan-lisan yang melukai hati orang lain, lisan-lisan yang menipu orang lain dengan modal tak bertulangnya, lalu seenaknya ngomong, menyakiti orang lain, menghina orang lain, berantem di pinggir jalan, kesenggol dikit mobilnya marah-marah, deketan antara mobil dan motor padahal nggak kena, marah-marah. Kemarin saya lewat boncengin teman orang Syria, waktu nyebrang di rel di Pondok Ranji. Ini motor sebelah kiri, nggak kena, saya di belakangnya.
Lalu orang yang bawa mobil membuka pintu kacanya sebelah kiri, marah-marah ke yang punya motor. Kamu ngenain mobil saya ya, kedengeran gitu. Yang mobil, yang punya motor juga marah-marah. Jangan saya enaknya nuduh dong gitu kan. Enggak kena kok gitu. Jadi yang punya mobil masih kekeh, iya kena. Lah memang enggak kena, kita di belakang juga lihat. Lalu apa komentar teman ini orang Syria? La ana shaim, kul ana shaim, kul ana shaim. Lah dia orang mengerti, orang-orang yang di depan. Jangan katakan saya berpuasa, katanya saya berpuasa. Dia ngomong bahasa Arab gimana orang ngerti gitu. Lalu sesampai di rumah, saya bilang ke teman Syria ini, tadi ente bilang ana shaim. Sebetulnya dia itu bukan ana shaim, itu ana aja ya. Saya lagi lapar gitu. Itu momen-momen orang mau berbuka puasa. Jadi maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hatilah berkendara momen-momen ba'da asar pada bulan Ramadan. Di sanalah waktu lemahnya manusia, itu waktu asar. Waktu bergejolaknya emosi seseorang itu di waktu asar. Maka banyak ulama-ulama memberikan amalan bagi seseorang di waktu asar. Maka salah satu waktu dianjurkan kita membaca Hizbul Bahar itu setelah asar. Hizb Bahar itu setelah asar. Kenapa? Setan itu bergentayangan sejak selesai kita mau melaksanakan waktu sholat asar, selesai pokoknya momen-momen sore itu sampai maghrib itu setan bergentayangan. Maksudnya bergentayangan apa? Lebih marak, lebih rame dia berkeliaran di sekitar kita. Maka hati-hatilah, tengok diri kita, apakah kita selama 48 hari Ramadan ini nih pernah nggak marah-marah ke orang gara-gara motor keserempet, mobil keserempet? Atau tiba-tiba orang motong jalan, orang nyalip, mau bodinya belum habis di depan udah ngambil ke sini, bahaya sekali. Itu mengerikan Bapak-bapak. Kita kan kalau nyalip udah habis, udah selesai body kita, baru ambil balik. Ini body masih belum habis sudah ke sini. Wah, bahaya. Marah. Nah, artinya di situ kita gagal. Karena marah pun gak bakal menyelesaikan masalah. Coba deh antara marah dan gak marah, bandingkan kasusnya sama, satunya marah, satunya enggak. Sama aja masalahnya, selesai kok. Rugi malah kalau kita marah, habis-habisin energi. Berapa banyak imun yang habis dalam tubuh kita hanya dengan melampiaskan marah itu. Berapa sibuknya sel-sel kita ya untuk mengurus fisik kita hanya untuk melampiaskan marah. Kasihan pada diri kita. Nah, itu menahan lisan, menahan tangan. Nah, sekarang tangan aplikasinya di mana? Jari jemari aplikasinya di mana? Penerapannya di handphone. Di handphone. Oke. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang mampu membuat orang lain nyaman dari pengaruh lisan dan tindakannya. Sekarang lisan itu berubah berada di ujung jari kita. Lisanul anamil, lidah jari jemari. Lidah jari jemari itu terkadang sekarang itu lebih kejam daripada ucapan langsung. Bahkan tulisan di WhatsApp itu, tulisan komentar di Facebook, kita kan nggak ngerti intonasi orang ngomongnya seperti apa, komentar seperti apa. Kalau dibaca sekedar tulisan itu kok jutek banget ngomongnya. Tapi ternyata kalau kita ngomong langsung, orang tuh lagi ngakak, lagi ketawa, lagi senyum. Ada juga orang yang secara tulisannya dia ngasih emotikon ketawa, tapi pada faktanya dia lagi ketawa sinis. Maka tulisan itu sangat menipu. Maka bagi kita yang punya potensi menulis, jangan bikin orang suuzon, jangan bikin orang terluka oleh kata-kata kita. Nah, itu lisanul anamil, lisan jari jemari kita. Sayang-sayang di bulan Ramadan kita menyakiti orang, apalagi share-share informasi yang belum diketahui kebenarannya, share-share status yang enggak diketahui kebenarannya. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a.
orang latah, orang ember menceritakan apapun yang diterimanya tanpa konfirmasi, tanpa memastikan kebenarannya, itu sudah cukup orang itu dicap sebagai pembohong. Jadi berbohong itu nggak nunggu kita aslinya A kita ngomong B, aslinya B kita ngomong A. Bohong nggak perlu menunggu itu. Bohong cukup apabila kita men-share berita yang belum tentu kebenarannya, latah, ember, itu kita sudah dikatakan sebagai pembohong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Hadis ini ada dalam muqaddimah sahih Imam Muslim. Nah, itu menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga langkah kaki. Maka alhamdulillah subuh di bulan Ramadan itu biasa lebih ramai dibanding subuh-subuh lainnya. Mengapa? Ini ada dua kemungkinan. Mumpung lagi bangun, atau memang karena fadilah subuh. Nah, kembali kepada niat kita nih. Mumpung lagi bangun karena tadinya sahur, masjid gitu. Sebelumnya enggak. Tapi alhamdulillah ala kulli hal enggak apa-apa. Buat latihan kita nanti setelah Ramadan, meskipun tidak ada sahurnya, kecuali kalau ingin puasa Senin Kemis, kita sebelumnya nggak sahur, nggak ada alasan bangun. Ada nggak alasan kita bangun karena sholat subuhnya itu? Itu memang adat kita, kebiasaan dalam sehari-hari. Kita bangun pada sholat subuh bulan Ramadan itu karena mumpung bangun, karena tadinya sahur. Nah, kita perbaiki ini niat. Tapi bagus nggak itu? Ya bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi secara hakikat, secara ma'rifah, itu merupakan sebuah tindakan kolbu yang menunjukkan ketidaktulusan beribadah berjamaah sholat subuh. Jika kemarin selama ini kita melakukan hal seperti itu, mumpung lagi bangun. Jadi ya sholat subuh di masjidnya mumpung bangun, bukan karena mulianya sholat subuh. Nah, kita kembali nilai diri kita semua. Saya pun belajar dalam hal itu. Sama-sama belajar. Jadi semua kita itu belajar, Bapak Ibu. Selama kita masih mau belajar, menganggap ibadah kita itu belajar, insya Allah kita nggak bakalan kena oleh ayat fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sholat. Siapa orang merasa sholat itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Itulah orang-orang yang sholatnya itu tidak tulus, orang yang pura-pura sholat, sholatnya tidak berpengaruh pada dirinya. Alladzina hum an salatihim sahun, selalu diterjemahkan orang lalai, ya, meninggalkan sholat di luar waktu. Enggak, ada orang sholat tepat waktu tapi lalai dalam sholatnya. Jadi jangan mulu-mulu kita menuduh orang ini sholatnya di akhir waktu mulu nih, lalai gitu. Lah, kita lagi nunjuk orang itu lagi lalai berarti. Cukup tunjuk diri kita. Ketika kita sudah menjadi juri terhadap sholat orang lain, maka diri kita sebetulnya adalah orang lalai dalam sholat itu sendiri. Maka dalam bab-bab tasawuf itu, Bapak-bapak Ibu, dalam bab kitab-kitab tasawuf, apabila bab-bab tasawuf itu berbicara tentang kebaikan, maka alamatkanlah kebaikan itu pada orang lain. Apabila bab-bab dalam kitab tasawuf tentang penyakit kolbu, maka alamatkan itu semua kepada diri kita. Jadi jangan kita apabila misalnya nanti nih ketemu bab riya, imam ini berbicara tentang riya, memori kita ingat si fulan. Oh, si fulan kemarin nih. Kitab ini lagi berbicara tentang bab hasad, iri dengki. Kita otomatis ingat teman kita tentang, wah dia iri nih, saya kan punya mobil baru. Terus dia marah-marah, dibilangin, mobilnya kredit. Memang faktanya kredit. Atau mobilnya cash, motornya cash, malah dituduh kredit. Kalau ada orang yang iri dengki, menurut zon kita, kita nggak bisa memastikan lah orang iri, orang dengki itu nggak bisa memastikan, karena Allahu alimu bidzati sudur, hanya Allah yang tahu isi hati kita. Kita nggak bisa menilai, nggak bisa kita menilai.
Menurut zon kita orang itu iri dengki, cepat buang pada saat itu. Jadi jangan pernah coba-coba apabila ulama menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati, maka pikiran kita melayang kepada si fulan, nunjuk hidung orang. Jangan, tunjuk diri kita sendiri. Jadi logika tasawuf itu kebalik. Kalau tentang kebaikan, coba kita husnuzon, sepertinya fulan ini nih. Jangan kita kegeeran dengan itu semua. Apalagi yang perlu ditahan puasa orang khusus, menahan pendengaran. Nih, hati-hati ibu-ibu, ya ibu-ibu. Bapak-bapak pun sekarang udah mulai ada kemajuan. Kalau dulu biasanya gosip disebarkan kepada ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga pengen ikutan. Suka aja dengar gosip, minimal gosip di TV. Tapi sekarang udah mulai kurang ya gosip-gosip di TV. Gak seperti dulu, masing-masing televisi berlomba-lomba itu membuat acara-acara gosip. Bahkan judulnya terang-terangan gosip gitu. Sebagian televisi judulnya malu-malu gitu kan, infotainment. Nah, tapi ada televisi dengan niat kami tak munafik. Ya ini gosip, ya gosip, ya udah pilih aja gosip. Pede dengan kemaksiatan itu nggak boleh. La yadkhulul jannata mujahir. Orang yang bangga dengan dosa lalu disampaikan, ditampakkan, la yadkhul jannah, enggak masuk surga. Nah, lagi-lagi nih, ini peringatan lagi buat kita semua. Siapa saja yang dulu punya pengalaman maksiat, saya dulu penjudi loh, saya dulu narapidana, saya dulu pernah membunuh orang, saya dulu jagoan, saya dulu pemabuk, saya dulu peminum, dibanggakan di majelis ghibah wan namimah di pertigaan jalan. Itu bahaya, itu mujahir. Sejenak nafsu kita bangga dengan itu. Kita ingin disegani oleh orang-orang sekomplek. Orang kalau bangga itu senegara, sekomplek gitu ya. Ya lumayan. Saya dulu ahli gini, saya dulu banyak melakukan, saya dulu pernah membunuh orang. Bangga dengan dosa masa silam, itulah yang disebut dengan mujahir. Allah sudah tutup rapat-rapat, kita buka lagi, disitulah Allah marah kepada kita. Ente mau buka, aneh buka sekalian, gitulah kira-kira Allah ngomong. Berarti ente nggak mau ditutup, ya udah, nikmatin aja nanti. La yadkhul jannah, nggak bakal masuk surga ente. Allah itu maha kasih, maha sayang kepada kita. Allah menutup aib kita, jangan pernah kita buka. Jadi kita semua apabila dulu masa silamnya pernah melakukan maksiat, pernah mencuri dan nggak ketahuan oleh orang, pernah membunuh orang dan nggak ketahuan, pernah berzina dan nggak ketahuan, sudah taubat kepada Allah, nggak usah diumbar-umbar. Apalagi ada ini, saya pun heran, ada jamaah itu, Assalamualaikum Ustaz, saya ada pertanyaan, saya dulu melakukan maksiat ini, saya berzina gitu. Waduh, ini nggak boleh. Bukan nggak patut dibanggakan. Ini bukan pengakuan. Ini konyol namanya. Kalau ingin bertanya seperti itu mungkin digunakan bahasa orang lain atau langsung tanya kasus. Jadi saya kalau mendengar kajian-kajian di masyayikh para ulama di Arab itu, bapak-bapak ibu, mereka itu nggak pernah atau jarang sekali menggunakan sampel personal yang melakukan ini dan itu. Ada si fulan gini-gini gitu, bagaimana Syekh? Enggak. Adab orang Arab itu seperti itu. Dia langsung fokus ke kasus. Apa hukumnya apabila ini dilakukan? Apa hukumnya kalau ini dilaksanakan oleh orang? Kalau di kita bertanya, niatnya menyindir orang sebelah. Kita bertanya, menyebutkan nama orangnya. Kita bertanya, ada si fulan, orangnya gini-gini, disebutkan inisial-inisialnya, disebutkan karakter-karakternya. Itu nisful ghibah, ini setengah ghibah namanya. Yang kita cari bukan ilmu, meskipun nanti dijawab, malah yang terjadi adalah pembenaran atau kepuasan nafsu kita untuk menjatuhkan orang yang kita jadikan objek dalam pertanyaan. Jadi ada bertanya pun juga diatur dalam agama ini. Adab bermajlis pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ada nggak yang pernah mendengar riwayat
wajib harus berwudu, bukan wajib ya. Kita berwudu apabila makan daging yang dibakar. Itu ada hadisnya. Al-wudu mimma massatin nar. Wudu kalau ingin sholat, wudu dulu kalau tadinya makan sate, makan steak, makan daging bakar. Nah, kira begitu. Makan sate Madura, sate Padang, ya. Makan steak dibakar. Dalam riwayat itu kita disuruh berwudu. Apakah makan itu membatalkan wudu? Sehingga apabila kita makan sate tadinya, sahur tadi makan sate, sebelumnya udah wudu, lalu sahur makan sate, makan daging bakar. Lalu saat sholat subuh kita harus berwudu karena makan daging. Ini berangkat dari kasus adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah. Ini Rasulullah mengatakan ini di saat setelah sholat maghrib, para sahabat makan bersama di masjid. Hidangan makanan itu adalah daging bakar, domba bakar, kambing bakar. Salah seorang sahabat buang angin, berbunyi, entah berbunyi entah bau. Yang jelas apa tingkah nakal para sahabat? Lihat aja nanti siapa yang berwudu berarti dia yang kentut. Nah gitu. Rasulullah nggak mau kalah. Rasulullah fatonah, cerdas. Cerdasnya Rasulullah digunakan untuk menutup aib orang. Cerdasnya Rasulullah digunakan untuk membuat seorang nggak malu di hadapan orang lain. Rasulullah tahu ada peristiwa buang angin di dalam masjid. Mungkin yang buang angin itu dia juga tengok-tengok, siapa tuh siapa, kan? Buat nutup malu. Dia gelisah ini. Saya bakal jadi sasaran nih. Kalau saya wudu berarti saya bakal dituduh. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tawaddau, semuanya harus berwudu. Habis makan daging bakar tadi. Tapi karena bukan makan dagingnya, tapi karena ada yang buang angin, lalu Rasulullah menjadikan momen makan daging itu untuk diperintah berwudu semua sahabat di masjid. Siapa tadi yang makan daging berwudu? Akhirnya apa? Yang kentut dan enggak yang kentut akhirnya wudu. Yang kentut selamat, yang berniat ngusilin orang kentut gagal. Nah, gitu loh jelinya, halusnya adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita paling demen bikin orang malu, apalagi orang ada kesalahan pada kita. Kita seneng kalau dia dipermalukan di tengah rapat. Tuh kan bener kan, rasain tuh, rasain diliatin, rasain ditonton gitu. Seneng kita orang sedih. Maka salah satu ulama sufi dari kalangan salaf, dia sedih ketika toko dia tidak kebakar, sementara toko-toko yang lain kebakaran. Apa bedanya dia dengan kita? Saya pernah menyaksikan ini di salah satu pertokoan di Sumatera Barat. Itu pernah terjadi kebakaran besar di pasar konveksi. Ada satu toko yang tidak terjadi kebakaran, ya, tidak terbakar. Maka pemilik toko itu dikabarkan sujud syukur gembira, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagian dia tidak terbakar. Secara syariat, secara adab zahir ini sudah betul adab kepada Allah, tapi secara hakikat ini menyalahi adab. Bagaimana? Dia merasa gembira ketika orang lain habis barangnya hanya karena dia yang tidak terbakar, tempatnya tidak terbakar, dia bersyukur. Tidakkah dia ikut merasakan sedihnya sahabat-sahabatnya yang lain? Nah, adab-adab yang kecil, bukan kecil ya, yang adab-adab yang tipis seperti ini peka nggak kita? Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bukan gembira yang ada pada imam itu ketika tokonya tidak terbakar, tidak kebakaran, tapi dia sedih. Lalu bagian-bagian toko, keuntungan-keuntungan tokonya itu dia bagi-bagikan kepada rekan-rekannya yang lain untuk dibagikan supaya dijadikan modal lagi oleh sahabat-sahabatnya. Kalau kita sujud syukur toko kita nggak kebakaran, secara zahir memang boleh, betul sujud syukur karena kita tidak kena imbas kebakaran. Tapi sujud syukur karena orang yang lain kena, maka disitulah adab kita kena. Itulah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Puasa orang khusus itu menahan perut, menahan kehormatan faraj, menahan lisan, menahan tangan, kaki, pendengaran, pandangan. Nah ini pandangan ini nggak pandang umur loh bapak-bapak ibu-ibu. Pandangan itu nggak pandang umur. Mau dia remaja, mau 12 tahun, 17 tahun, mau 40 tahun, 50, 60 tahun, soal pandangan ini tantangan tersendiri. Bahkan kabarnya, konon saya belum pernah merasakan umur 40 sih bapak. Karena saya masih muda, baru umur 35. Konon katanya, orang yang sudah berumur 40, 45 tahun itu gejolaknya itu lebih tinggi, apa benar bagaimana itu bapak? Gak maksudnya sih biar saya belajar juga gitu, bukan membuka muka, bukan. Tapi nggak masalah. Kalau memang itu sunnatullah, berarti itu ujian bagi kita semua. Tergantung cara kita memandang. Kalau itu sunnatullah, maka kita harus jadikan ujian. Bisa jadi itu anugerah. Di mana letak anugerahnya? Apabila apa yang Allah berikan kepada kita, gejolak syahwat, itu kan ujian. Gejolak syahwat itu ujian. Baik ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan suka ada yang bening, lihat yang bening-bening dari kalangan cowok juga ada. Tapi biasanya jauh lebih banyak bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak lebih berani ngomong sama teman-temannya. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Horden jendela dibuka dikit. Nah, ini kan kelihatan tuh anak muda. Ada seperti itu, ada. Cuman kan minoritas, barangkali minoritas. Mayoritasnya bapak-bapak, kenapa bisa dikatakan bapak mayoritas? Ya karena bapak-bapak kan ngomong itu aja, bapak-bapak kan berani ngomong. Kalau ibu kan enggak, pemalu. Pandangan, ghaddul basar. Boleh jadi kita berpakaian indah, berpakaian kesolehan, bergamis, berkoko, berpeci, menahan pandangan di pinggir jalan, tunduk, nggak mau mata jelalatan, tapi ternyata di kamar buka akun-akun, ya, buka akunnya pakai akun rahasia lagi. Kalau akun biasa, istri tahu, suami tahu. Tapi kita punya akun rahasia, akun privat. Di sana kita bebas untuk mengakses akun-akun khusus itu. Misalnya seperti itu. Nah, ini gimana ceritanya? Hakikat diri kita itu ketika kita berada dalam kesendirian. Maka belajarlah, bertemanlah dengan kesendirian. Maka teman yang berani mengungkap siapa diri kita itu adalah kesendirian. Jadi tidak selalu teman berupa manusia ketika berdua itu belum tentu dia ngerti siapa diri kita. Tapi kesendirian dikala kita sendiri itulah teman hakiki kita. Tanya pada diri kita, siapa diri kita. Di kamar, di rumah ketika sendiri, apa yang kita lakukan, ya itulah hakikat kita. Bahkan salah satu riwayat dari para ulama mengatakan, apabila kalian ingin mengetahui karakter seorang teman, lihat bagaimana ketika kita dalam perjalanan menjadi musafir. Ketahuan karakter orang di perjalanan. Kenapa? As-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu potongan dari azab. Semuanya didiskon. Kenapa? Karena ada yang memberatkan. Ada tekanan psikologis, capek, letih. Orang mengalami capek, letih itu biasanya karakter sibaiyah, karakter bahimiahnya biasanya muncul. Karakter hewan ternaknya, karakter hewan buasnya biasanya muncul apabila dalam perjalanan safar. Jadi makanya ulama mengatakan, apabila kalian ingin mengetahui karakter seorang, lihatlah bagaimana dia ketika dalam perjalanan bersama kalian.
ketahuan karakternya, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia dalam kendaraan, ketahuan. Tapi cerminlah diri kita sendiri. Kalau sudah membuktikan kalam ulama tadi boleh-boleh aja, tapi tengok dulu diri kita. Nah, benar nggak seperti itu? Hakikat diri kita sama nggak ketika kita berada di tengah masjid ramai-ramai ini dibandingkan ketika berada di kamar dalam kesendirian? Nah, itulah hakikat diri kita. Kemudian yang ketiga, wa amma saumu khususil khusus. Adapun puasa VVIP, puasa khusus dan yang lebih khusus lagi, fahuwa saumul qalbi minal himamid dani'ah. Puasa kalbu dari hasrat yang rendah, wal afkaril mub'idati 'anillahi ta'ala, dan pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala. Wakafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan berpuasa menahan kalbu dari segala selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah kalbu kami. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati. Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah kalbu kami di dalam jalan agamamu, wa ta'atik, dan untuk selalu istiqamah taat kepadamu ya Allah. Mengapa kita berdoa demikian? Karena kalbu itu memiliki karakter liar. Makanya kalbu itu sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, dinamakan kalbu itu dengan kalbu karena dia suka taqallub. Taqallub itu berbolak-balik. Sekarang A, besok B, besok sekarang B, besoknya C, berubah-ubah terus. Karena dari arti bahasa kalbu itu berbolak-balik. Yaqlibu, berubah, berbalik. Maka kalbu sesuatu berpotensi berbalik. Maka puasa kalbu dari hasrat keinginan yang rendah. Apa keinginan yang rendah? Contoh sederhana aja. Contoh sederhana. Kita menjadikan ibadah kita untuk kebutuhan duniawi. Padahal kalbu kita hakikatnya dia itu ingin tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dalam kalbu itu ingin tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang indah, ibadah yang terpuji itu terkadang digunakan untuk kehendak yang rendah. Kita gunakanlah ibadah kita untuk memperoleh duniawi. Kita gunakanlah sholawat kita untuk pengen mendapatkan mobil-mobil mewah. Kita gunakan sholawat kita yang ratusan, 400-an sholawat itu supaya di depan rumah kita ada pohon uang. Kira-kira begitulah metafornya. Bacalah sholat 400 kali dalam sehari dan semalam, maka di depan rumahmu akan ditumbuhi uang-uang, pohon uang gitu. Karena ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Seberapa tinggi sholawat kita, seberapa rendah sholawat kita, tergantung kita memposisikan sholawat itu. Apakah kita posisikan sholawat setinggi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita posisikan sholawat itu serendah syahwat kita. Kita juga yang melakukan, memposisikan ibadah kita. Apakah posisi yang luhur, apakah posisi yang rendah. Kalau kita memposisikan salawat itu setinggi makam Rasulullah, maka itu adalah segala-galanya bagi kita. Maka tak akan berpaling kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah diberikan cinta kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, itulah kekayaan hakiki yang ada dalam qalbu kita. Tidak ada artinya itu kendaraan-kendaraan, rumah-rumah mewah apabila dalam hati kita sudah tertanam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya adalah apabila kita melihat orang-orang dua sejoli yang saling bercinta, yang saling mencintai, kadang-kadang tempat kumuh pun dia jadikan tempat baikan istana bagi mereka berdua. Di pinggir got yang kotor, yang busuk, yang di sananya sering ngapung itu yang kuning-kuning, karena dia saling bercinta berdua, itu baikan istana bagi mereka berdua.
apalagi cinta suci seorang umat dengan nabinya, maka salawatnya adalah salawat ketulusan. Dia tidak menggunakan, tidak memperalat salawat kepada nabinya untuk kebutuhan duniawi. Ini kita, ini Rasulullah. Ini kita, ini Rasulullah. Kita diberikan amalan salawat supaya kita menatap Rasulullah. Tapi membaca salawat kita menatap kepada selain Rasulullah. Cemburu enggak Rasulullah? Cemburu Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap sayang pada kita. Rasulullah tetap paham siapa diri kita. Rasulullah tetap paham bagaimana rendahnya kualitas kita. Maka tetap Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Ar-Rasulu arham ila ummatihi. Rasulullah itu jauh lebih mencintai umatnya dibandingkan cinta ibu kepada sang anak. Rasulullah tetap berikan syafaat kita kok. Tapi apakah begitu cara kita membahas adab Rasulullah, membahas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan puasa kita, sama dengan sholat kita. Karena Allah pantas disembah, maka kita sujud. Karena Allah layak kita persembahkan puasa kepada Allah, makanya kita puasa. Bukan karena niatnya supaya langsing diet. Itu otomatis aja ke bawah. Gak usah dibawa-bawa soal diet, itu insya Allah bakal diet juga. Bakal kalori lebih banyak juga. Tanpa diniatkan seperti itu, tetap bakal ke bawah. Sayang diniat-niatnya buat diet, tapi dapat pahalanya enggak, dapat ridhonya enggak. Tapi kalau ridho Allah yang kita kerja, insya Allah yang lain itu dapat ke bawah, insya Allah. Itulah puasa kalbu dari hasrat-hasrat yang rendah dan pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik pikiran adalah memikirkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Tadabbur alam itu bagian dari metode kita berpikir tentang Allah. Memikirkan kemaslahatan umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu tradisi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerahkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Jangan menyia-nyiakan nikmat pikiran ini kepada hal-hal yang negatif. Ya, suudzon, berpikiran buruk pada orang lain. Sayang-sayang pikiran yang mahal ini yang enggak tahu giganya berapa, teranya entah berapa. Ada nggak yang sudah mengukur berapa tera kapasitas otak kita? Sayang-sayang kita kotori dengan virus-virus itu. Susah nanti diobatinya. Susah nyari antivirusnya. Kalau hard disk otak kita sudah kotor itu susah nanti diobati. Baik, itulah 3 tingkatan puasa yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada puasa ekonomis, ada puasa VIP, ada puasa VVIP. Dan yang perlu kita ketahui, puasa VVIP itu adalah puasanya para nabi dan puasanya para aulia. Bolehkah kita bercita-cita menjadi wali Allah? Gimana Bapak? Boleh nggak kita cita-cita dari para aulia, jadi wali Allah? Wajib malah. Kalau kita membayangkan wali orang sakti, mending jangan deh. Kembalikan makna wali ke mana aslinya. Wali itu adalah orang yang mencintai Allah dan dia juga dicintai Allah. Wajib gak kita mencintai Allah? Wajib. Berarti mencintai Allah itu wajib, maka menjadi wali itu harus wajib. Jadi jangan kita sosok jaim. Wali, keberatan. Gak boleh. Berbicara tentang wali itu berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan wali itu karomah bisa terbang, jalan di air, bisa sulap, bisa sihir. Dukun juga bisa, iblis juga bisa. Jadi pahamkan wali, berikan pemahaman kepada diri kita. Wilayah wali yang dimaksud itu sebenarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibkah kita jadi wali? Jika kita mani wali itu adalah orang yang mencintai Allah, maka wajib kita menjadi aulia Allah. Baik, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita sholat isyraq ya, sholat syuruk. Baik. Nanti ada hidangan enggak, Bapak? Ada habis maghrib. Ini air juga enggak ada. Baik, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan enggak ada sih. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz.
satu tentang kolbu ini, yang satu lagi tentang fikih. Jadi seperti yang Ustaz tadi katakan tentang contoh bagaimana kita bersikap pada saat kebakaran tadi, memang ini terusik dalam kondisi awam dan pikiran standar dari saya. Karena memang ilmu kolbuni, ilmu tinggi, ilmu spesial, mungkin itu ilmu polioma kan begitu. Kita sebetulnya masih kelas netizen sebenarnya kan, yang bermasalah kan. Selalu pikiran pada masalah kolbuni itu kurang, kalau masalah yang bagus-bagus seolah-olah kita ini yang terbaik dari Ustaz tadi kan, contohnya itu meletakkan itu di mana. Tapi untuk kasus yang tadi masalah kebakaran, untuk sujud syukur, memang secara kolbu mungkin adalah demikian dari memang bagus. Tapi secara syiar mungkin, karena saya pernah melihat orang kafir turun sampai sujud cium landasan panggung pesawat terbang, kayaknya seolah-olah udah klik banget mereka kan gitu. Jadi kalau yang namanya sujud syukur tadi juga terhalangi, akhirnya mungkin tidak jadi contoh juga buat umat yang lain. Itu memang kan kondisi yang standar lah dalam beribadah kan. Karena memang kalau kita udah termasuk wali Allah tadi, bisa jadi emang kita tetap bersujud syukur, tapi nggak angkat sama orang kan adanya. Itu yang satu mungkin dalam saya menerima setelah saya buka kuota 2 giga nih. Demikian Ustaz, apakah memang pemikiran saya memang masih salah atau memang masih belum kelas VIP? Yang kedua Ustaz, yang kedua tentang fikih ini. Fikih nggak tahu saya dasarnya apa ikut-ikutan atau bagaimana. Awalnya dari nggak jelas ini. Cuman sekarang kita lagi jadi pembicaraan tentang qiyamul lail dilakukan berjamaah. Ini pernah saya telisik juga. Sebetulnya dasarnya apa nih kita disilaksanakan gitu. Ya, kita lihat orang melakukan itu, kita juga ikut melakukan itu gitu. Cuma dalam yang mulai ini berjamaahnya ini kan juga jadi suatu pertanyaan kan. Apakah emang ada contohnya gitu. Terus katanya ada pun contoh itu adalah sholat witir untuk dijamaahkan, untuk berjamaah, bukan sholat tarawihnya atau bukan sholat qiyamulailnya di berjamaah. Jadi ini dalam rangka nih kita di ini ada jadwal Ustaz. 10 malam terakhir kita ada qiyamulail dan biasanya dilakukan berjamaah. Kita juga udah pernah Ustaz dan memang oke, tetap kok kita jalankan itu. Tapi seperti verifikasi juga, alasan tetap kita bisa jalan oleh karena proses pembelajaran. Jadi dengan memang udah kita mulai 10 malam pertama di 2 Ramadan, mungkin jamaah udah bisa terlatih untuk mungkin tahajud dengan sendirinya kan gitu. Tapi ini kita udah dari tahun 2000-an nih yang mulai di sini. Jadi kalau sekarang 2020 kan 2020 tahun di sekolahannya kan gitu nih. Mestinya udah wisuda ya? Iya, udah wisuda harusnya tuh. Jadi tolong Ustaz pencerahannya. Kalau memang kita qiyamul lail itu di malam hari berjamaah, apakah itu sebetulnya witir berjamaah? Kalau emang witir berjamaah, ya mestinya kan tadi tarawihnya nggak usah pakai witir di masjid gitu. Iya. Kalau mau witir ya masing-masing aja jamaahnya. Kalau itu paket dari Kemuliaan. Ya. Mungkin itu aja kan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang berat ya Pak pertanyaannya. Jadi penjelasan yang pertama tadi ketika saya menjelaskan tentang martabah, tingkatan-tingkatan. Akan tetapi selama masih bisa dikomparasi, dijamak, dipertemukan satu sama lain, itu jauh lebih baik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam konteks misalnya kita mengalami musibah kebakaran, sementara tempat kita selamat, tempat kita nggak masalah. Apakah kita akan sujud syukur karena kita merasa bersyukur kita selamat, atau kita tidak sujud syukur karena memperhatikan orang lain? Nah, dari sisi kita memilah-milah, itu harus dipilah. Tapi selagi bisa digabung keduanya, kita sujud syukur pada satu sisi, tapi dalam kalbu kita tidak merasa gembira. Jadi kajian tasawuf, pikir dan kalbu itu sebetulnya mesti klop. Selagi masih bisa digabung, digabung. Karena dimensi kalbu itu sangat kaya sekali. Dia bisa menampung hal-hal yang menurut sebagian orang itu kontradiktif, ambigu, tapi bagi kalbu itu ketika diramu jadi indah. Dia tetap melaksanakan apa hak dia, karena bagaimanapun dia selamat toh. Dia selamat. Akal pikirannya dia mengatakan itu selamat. Dalam hal itu dia harus tahaddus bi ni'mah, harus syukur nikmat. Dari hal selamatnya kebendaan. Apakah dia harus meninggalkan sujud? Enggak juga, enggak mesti juga. Karena ini olah rasa, olah kalbu. Olah kalbu itu tidak mesti berbentuk aplikasi perbuatan, enggak. Sama seperti ketika kita sholat nih, kita ke masjid karena takut riya, maka kita enggak mesti, itu salah. Meskipun kita bakar riya, tetap ke masjid. Ya. Meskipun kita takut riya, sedekah duit merah, maka kita sedekahnya duit 2.000 aja, enggak begitu juga, tetap sedekah yang duit merah 100.000. Jadi perbuatan tetap dijalankan, maka di manage kalbu. Jadi kalbu itu bukan menghentikan seseorang bertindak, enggak. Dia itu mengatur tindakan yang ada. Jadi bisa klop antara pikiran dan perbuatan. Jadi bisa, boleh apa yang misalnya kita kena musibah nih, Allah uji kita selamat, orang lain enggak, kita boleh syukur dalam konteks kita Allah selamatkan, Allah kita tidak kena dengan itu, tapi dalam kalbu kita menaruh perhatian kepada orang lain. Selama masih bisa digabung, itulah tasawuf yang sebenarnya. Karena semakin bertasawuf semakin natural kehidupan seseorang. Bukan bertasawuf semakin kaku, enggak. Tasawuf itu semakin natural. Nah, kemudian yang kedua, suatu ketika Rasulullah SAW salat malam, tiba-tiba Anas bin Malik atau Abdullah bin Abbas muncul di belakang Rasulullah. Itu Rasulullah lagi salat malam itu di luar Ramadan. Tiba-tiba beliau berdiri di belakang Rasulullah. Selesai Rasulullah membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Kebayang nggak Bapak Imam rakaat pertama Al-Baqarah? Biasa kita Al-Fatihah, coba sekali Al-Baqarah gitu kan. Selesai Al-Baqarah, surat terakhir Al-Baqarah selesai, sahabat yang di belakangnya mengira Rasulullah bakal sujud. Ternyata Rasulullah lanjut ke surat An-Nisa di langkah surat Ali Imran. Selesai An-Nisa, sahabat ini mengira Rasulullah sudah mulai rukuk. Ternyata enggak, mundur ke surat Ali Imran. 3 surat sekaligus Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail di luar bulan Ramadan, dan itu dilakukan berjamaah. Rasulullah tidak melarang sahabat tadi, enggak boleh, ini bukan sholat witir, ini bukan sholat tarawih. Enggak, Rasulullah biarkan. Jadi untuk jamaah itu jenis untuk sholat sunat. Untuk sholat sunat dalam ulama-ulama fuqaha ahli hadis, dalam kitab-kitab mereka, sholat sunat itu sangat fleksibel dilakukan berjamaah atau tidak. Maka sholat malam yang kita katakan itu bukan sholat witir, sholat tahajud deh misalnya, bolehkah berjamaah? Boleh. Itu salah satu contohnya hadis tadi. Kalau kita buka kitab fikih, semua ulama ajazu, membolehkan.
Jadi hati-hati Bapak nanti kalau berargumen tentang pembelajaran, nanti orang akan menghujat doa bersama. Dalam sholat malam niatnya berjamaah supaya pembelajaran. Toh ternyata udah bertahun-tahun kok nggak berhenti juga, bukannya udah pinter, udah bisa gitu kan. Argumen tetangga masalah doa berjamaah, zikir berjamaah juga gitu. Kata mereka, Rasulullah dulu selalu berdoa berjamaah. Kan ada riwayat di Sahih Bukhari. Apa dalilnya doa suara zikir suara keras setelah salat? Inna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nas min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya menjaharkan suara zikir setelah salat wajib itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat zikir jahar tadi itu sunnah Rasulullah. Tapi sahabat kita tuh mengatakan, sahabat-sahabat dari Salafi mengatakan itu pembelajaran, setelah itu enggak lagi. Itu logika yang tadi itu mirip logika Salafi. Berarti Bapak enggak boleh lagi doa berjamaah. Kan udah bisa. Enggak boleh lagi zikir jamaah, kan udah bisa. Nah, jadi begitu kira-kira Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Dah. Biar jelas ini. Karena ini menjadi konflik Pak kita. Jadi ketika disinggung mulai, saya kebetulan lagi berada di keluarga Al-Makburah Uji. Terus saya tanya tentang yang mulai di sini ke imamnya. Saya WA, Ustaz, mohon maaf, yang mulai ini niatnya apa? Dijawab sama beliau tahajud. Tanya benar di situ mau keluarga jangan ikut-ikutan. Tidak ada tuntunan di dalam kitabnya sudah tahajud berjamaah. Dia mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada rujukannya gitu. Jadi bikinnya tidak ada rujukan. Yang ada itu sholat sunnah berjamaah, witir berjamaah, sholat istiqomah, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada kalau nggak salah ada 5-6 yang sholat sunnah berjamaah. Tetapi witir pun hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak boleh berjamaah. Di luar Ramadan. Ya, itu yang saya tahu, yang saya pelajari saat itu. Dan saya nanya bukan hanya ke situ, ke ulama yang di Hadramaut, ya, Buya Yahya, saya tanyakan, sama saran ininya nasihat seperti itu. Kalaupun dilakukan hanya di pondok pesantren untuk pembelajaran, membiasakan dia untuk bangun malam. Jadi tidak ada menjelaskan bahwa ini hadisnya ini. Tapi kalau yang Ustaz tadi jelasin, karena ada ketika Rasulullah berdiri di belakang para sahabat ikut makmum dan Rasulullah itu tidak melarang itu, hanya itu gitu loh. Jadi tidak ada rujukan bahwa kitabnya ini itu, hanya itu. Iya. Baik. Jelas Pak? Sekarang NKM nih. Pada saat Qiyamul Lail, soalnya ada komentarnya gitu. Kita itu misalnya jamaah witir bareng berada di sono. Nggak ada taraweh berjamaahnya atau tahajud berjamaah. Jadi kalau witir berjamaahnya masih oke. Kan sekarang kalau tadi saya nangkepnya penjelasan Ustaz sih, saya Qiyamul Lail ya, saya nggak tahu Qiyamul Lail itu apakah emang tarawehan apa tahajudan, cuma tahunya Qiyamul Lail aja kan gitu. Iya. Tapi ada yang bilang ya kalau witir berjamaah oke. Saya artinya kan kalau nanti Ustaz tadi Qiyamul Lail yang berjamaah boleh. Cuma ada yang ngarahkan kalau emang dia itu witir berjamaah gitu. Oh gitu. Jadi sekarang BKM-nya kalau emang pelaksanaan itu harus clear jamaah dia aja. Apa namanya pencerahan yang jelas dia sama satu persepsi kan gitu. Jadi ketua BKM itu Jadi begini, kita pakai pendekatan usul fikih Bapak ya. Salatul jamaati khairu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik tingkatannya berapa?
25 atau 27. Nah, itu ada dua riwayat, ada 25 ada 27. Secara usul fikih, kalimat sholatul jamaati itu kalimat mutlak. Ada mutlak, ada muqayyad, ada zahir, ada muawwal, ada umum, ada khusus, ada apa lagi? Ada zahir, ada mubayyan. Ya, kalau ngaji usul fikih kita paham ini istilah gini. Ada mutlak, ada muqayyad. Nah, hadis tadi hadis mutlak, salatul jamaati khairu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Lebih baik. Disebut gak jenis salatnya di situ? Rasulullah juga cuma mengatakan salat jamaah. Enggak ada Rasulullah mengatakan salatul zuhri jamaatan, enggak. Salatul tahajud jamaatan, enggak. Salatul tarawih jamaatan, enggak. Salatul witri jamaatan, enggak. Tapi tanpa menyebutkan nama, itulah salah satu ciri-ciri mutlaknya sebuah hadis. Mutlak, apa arti mutlak? Di situ seseorang bisa melaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi contoh mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Ada gak di antara kita mengamalkan sholawat yang gak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Sholawat, nariyah, pernah baca Ustaz? Pernah baca. Ada gak Rasulullah mengajarkan seperti itu, sikat redaksi seperti itu? Sholawat apa lagi? Sholawat munjiat, sholawat akhir, sholawat tibil qulub, sholawat covid itu. Sholawat covid, sholawat tibil qulub. Paling laku, laris itu salawatnya sejak masa Covid. Rasulullah nggak pernah ngajar kan? Dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu kata tetangga-tetangga. Dalilnya itu ya alladzina amanu sallu, sederhana. Dari kalimat sallu itu menjadi dalil semua berbagai macam jenis salawat. Mengapa? Di mana cara pendalilannya? Pendalilannya dari bab usul fikih tadi. Hadis ini perintah salawat itu perintah yang mutlak, tidak disebutkan bagaimananya, apanya, redaksinya, waktunya, nggak disebutin, bebas. Salawat lah, disebut nggak oleh Allah bagaimana tata caranya, di mananya, bagaimana bentuk redaksinya, harus pasti seperti itu, enggak. Maka disitulah ulama karena mereka ahli usul fikih membuat jenis-jenis kurikulum salawat dengan redaksi-redaksi yang unik-unik. Nah, sama seperti ibadah salat tadi. Mau sholat duha berjamaah boleh. Maka tadi saya katakan bahwa jamaah untuk sholat itu sangat fleksibel sekali dan tidak patut kita berbeda pendapat dalam hal itu. Maka utamakanlah kesepahaman. Tapi sepakati sholat apa jangan sampai imam niatnya beda maupun beda lagi. Imamnya sholat hajat mau nikah lagi jangan kan? Dia memanfaatkan momen tarawih tapi niatnya beda, kan? Bahaya. Jadi sepakati, jangan sampai takhallufun niyyah, saling berbeda, mukhalafatun niyyah, enggak boleh. Jangan sayang, meskipun sah salatnya sah, cuman khilaful aula. Ini menarik nih usul fikih. Usul fikih itu punya cara supaya orang enggak sia-sia ibadahnya, maka muncullah hukum khilaful aula. Contohnya begini. Seorang musafir ketemu di kilometer sekian di tol Bandung, kilometer 76 ya, dia masjid yang bagus itu. Nah, kita belum sholat zuhur, kita nyampe di masjid itu udah waktu asar, kita melihat orang lagi sholat asar. Boleh nggak kita sholat asar dulu di situ, sholat zuhurnya nanti? Boleh. Tapi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Jadi ada hukum abu-abu dalam tanda kutip ya. Itu hukum yang bersifat solusi bagi seseorang supaya ibadahnya itu tidak batal. Jadi kita meskipun kita belum salat zuhur, lalu kita mendapati di sebuah masjid sudah waktu asar, ada orang lagi sholat jamaah sholat asar. Maka untuk mendapatkan fadilah jamaah kita utamakan sholat asar terlebih dahulu, setelah itu kita berdiri melaksanakan sholat zuhur. Itu boleh mendahulukan sholat yang takhir daripada sholat yang takdim. Nah, jadi enak kalau ngaji usul fikih itu. Jadi lapang. Jadi peluang pintu-pintu tasawuf itu bisa dalam usul fikih itu ada. Celah-celah bertasawuf itu ada dalam usul fikih dan fikih. Nah, wallahu taala a'lam. Jadi yang mencatat
Jadi yang rencana 10 malam terakhir yang mulai sebetulnya ini nanti biar DKM yang jelasin. Jadi kita itu sebetulnya sholat di situ sholat apa dalam rangka menyamakan persepsi kan? Baik. Sampai imamnya niatnya apa kita nggak jelas juga nih kan? Yang pertama berarti yang mulai itu sholatnya apa? Apa emang sholat yang mulai namanya? Atau sholat witir gitu kan? Nah mungkin dengar dulu nih dari DKM Ustaz, mungkin kalau emang ada yang sedikit miss biar Ustaz bisa sedikit masukan ya. kasih fatwa. Wah, ngeri. Pak DKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya luruskan istilah qiyamul lail itu. Nah, saya luruskan istilah qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan nama sholat tapi nama kondisi. Itu nama kondisi, nama momen sholat. Maka sholat tarawih itu disebut qiyamul lail. Padahal namanya tarawih. Sholat witir itu dimakan qiyamul lail. Sholat tahajud itu juga dimakan qiyamul lail. Karena secara bahasa apa? Mendirikan malam. Ngaji Al-Quran malam itu qiyamul lail. Zikir malam, baca kitab tengah malam itu qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sebuah kondisi, bukan nama sholat tertentu, enggak. Maka di beberapa masjid yang saya perhatikan, jadi orang yang ingin melaksanakan sholat nanti malam, apalagi 10 hari terakhir, yang masjidnya biasa sholat 20 atau plus 3, dia cukup nanti yang habis sisa mereka cuma sholat 20, nanti witirnya mereka undur di momen-momen tahajud, di waktu-waktu tahajud dia laksanakan 11 rakaat witir. Jadi lagi-lagi ini masalah sangat fleksibel sekali. Gak usah keluar pula oleh leher kita. Santai aja masalah ini. Sayang puasa kita. Gimana, masih ada Ustaz? Ya udah. Waalaikumsalam. Yang level bagaimana? Yang tadi Ustaz biasanya ada level fase. Oh, iya, betul. Terus yang pertanyaan berikutnya untuk yang hadis terkait dengan orang yang bangkrut, ya, muflis. Ya, itu apakah hanya mungkin bisa terkena di puasa yang level 1 aja, level 2 dan 3 mungkin bebas dari level itu? Oh iya. Berikutnya yang 2 yang kalau untuk yang hati atau jiwa yang bersih atau tenang itu apakah bisa dicapai tanpa kita harus membersihkan diri dulu, dalam artian terkait dengan kalau ada amalan kita yang salah atau harta kita yang mungkin kita konsumsi bermasalah baik secara materi atau cara mendapatkan. Terima kasih. Baik. Jadi salah satu cara Allah membuat kita termotivasi beribadah itu Allah turunkan istilah yang kelas tinggi lalu diberikan kesempatan bagi kita semua untuk menggapainya. Contoh takwa. Takwa itu istilah tinggi. Pada hakikatnya takwa itu miliknya khususil khusus. Sebenarnya demikian. Tapi toh semua kan dipanggil ibadullah. Semua kita dipanggil hamba Allah. Allah sendiri yang memanggil kita dengan ibadullah. Hubungannya apa? Ketika Allah sendiri mengakui kita sebagai hamba bagi dirinya, maka kesempatan sama dibuka. Meskipun kita puasa sebagai puasa umum, bukankah telah diakui oleh Rasulullah ketika ada seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah tentang kewajiban dia sebagai muslim
Ya Rasulullah, kalau saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu dan saya tidak langgar itu semua, apakah saya bisa masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, bisa. Bukankah itu standar? Sangat standar sekali. Rasulullah katakan bisa. Apakah saya bisa masuk surga? Bisa, kata Rasulullah. Bukankah masuk surga itu orang bertakwa? Berarti takwa itu milik semua orang. Allah itu maha adil, ya, Allah maha adil. Nanti tinggal lagi takwanya tingkat berapa. Nanti takwa ada 3 tingkatan lagi. Kita belajar lagi surah Ali Imran, ya. Belajar lagi surah Baqarah, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayat-ayat tentang takwa itu banyak sekali. Takwa itu ada kelas-kelasnya juga. Dapat saja takwa paling rendah, ya alhamdulillah. Nah, yang kedua tadi apa? Muflis. Ya, orang bangkrut. Begini, ketika kita menyadari aja, kita menyadari ada masalah dalam hidup kita, ada masalah dalam konsumsi kita, ada masalah dalam harta kita. Ketika kita menyadari dan kita mengaku, itu sudah menunjukkan hati kita sudah mulai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya kotor itu ketika sudah sadar, dah tahu tapi dia merasa bodoh amat. Sudah mulai ada kegelisahan dalam hati, dalam harta saya tampaknya ada masalah. Nah, maka dia bersihkan dari banyak-banyak sedekah, apalagi di momen-momen zakat nih. Kalau kita punya harta mencapai nisab itu, kalau kita nggak ingat kapan sih haulnya, manfaatkan aja momen Ramadan supaya ingat. Jadi orang kan banyak lupa haulnya kapan ya. Karena zakat mal, zakat haul itu, zakatnya pakai haul itu nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Kalau haulnya bulan Muharram, berarti setiap Muharram dia berzakat. Kalau haulnya bulan Dzulqa'dah, berarti setiap Dzulqa'dah dia berzakat. Nggak mesti di bulan Ramadan. Maka bersihkan harta kita untuk kehati-hatian. Jadi muflis itu akan hilang apabila kita sudah menyadari ada kekurangan pada diri kita. Seorang yang banyak ibadah pun akan muflis ketika dia merasa nggak ada yang kurang. Itu muflis juga. Nah, jadi kembali kepada spirit kolbu kita, kita merasa ada yang kurang nggak, ada cacat nggak di hadapan Allah, insya Allah Allah akan tambal. Allah itu mempunyai fi'il yang bernama as-sadad. Allahu khairus sadad gitu, seperti itu. Sebaik-baik menambal itu ya Allah gitu. Ada kurangan, Allah yang paling baik tambalannya. Ada cacat, ya Allah tutupi. Nah, jadi insya Allah kita nggak muflis selama kita mengaku gitu aja. Pengakuan itu akan menutupi semuanya. Yang ketiga tadi apa? Lapar soalnya, lupa. Masih pagi udah lapar. Diri itu dalam bahasa Arabnya ya nafsu itu, jiwa itu. Bagaimana cara membersihkan jiwa tanpa membersihkan jiwa? Ya gitu logika bahasanya nanti. Itu otomatis ke bawah. Otomatis ke bawah. Jadi diri itu kan bersih. Ketika kita sudah bertekad untuk membersihkan diri, ya dia bakal bersih. Ya, apalagi yang penting jangan merasa bersih. La tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci, jangan sok suci gitu aja. Sederhana dengan Allah itu, sama Allah tuh mudah gitu. Tapi jangan digampang-gampangin gitu. Sama Allah tuh mudah. Allah tuh hanya pengen kita ngaku aja. Ngaku aja. Allah akan bukakan pintu selebar-lebarnya. Allah bersihkan kita. Emang apa susahnya bagi Allah disentil doang itu habis dosa kita? Bisa. Makanya Allah tersandra dengan perbuatannya sendiri. Yang penting diri kita ngaku aja. Ya Allah bersihkan hatiku ya Allah. Allah bersihkan. Tapi dengan syarat jangan bermain-main dengan Allah itu aja. Allah itu ingin dihargai, gitu. Tapi Allah nggak butuh penghargaan kita. Dihargai beliau sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu ingin dihargai, Allah itu ingin disembah, Allah ingin dikenal gitu. Aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali, dihargai sebagai Rabb. Ketika kita sudah menghargai Allah sebagai Rabb, maka kita akan tanggalkan semua-semua yang menjadi pantangan bagi Allah pada diri kita. Allah pantang melihat sesuatu pada diri kita, kita tanggalkan semua itu. Allah pantang melihat kita ada yang kotor-kotor pada diri kita.
maka buang itu yang sifat-sifat buruk. Kita pakai sifat-sifat Allah pada diri kita, kita buang sifat-sifat itu. Maka pada saat yang sama, apabila kita sudah merasa demikian, maka hadir diri kita sudah Allah bersihkan, insya Allah. Yang jelas, perbanyak sholawat, itu aja Bapak. Sholawat jangan lupa, karena pintu kepada Allah itu ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah, ada ungkapan seperti ini yang sering disalahpahami orang. Ini ungkapan ini masyhur dalam kalangan kitab, di kitab-kitab para ulama tasawuf. Aku adalah apa istilahnya? Aku Arab tanpa ain. Nah, gitu. Ada ungkapan seperti itu. Maksudnya adalah untuk mengenal Allah itu kenalilah Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah, bukan Nabi itu adalah Rabb, bukan Rabb itu Tuhan itu adalah Nabi, bukan. Tapi maksudnya adalah pintu menuju Allah itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka dengan memperbanyak salat itu membersihkan, merontokkan hati, merontokkan kotoran-kotoran hati. Yakin Bapak? Jadi akan terjadi ketenangan dalam kalbu kita apabila kita membiasakan salawat 100 hari, 313 hari, 1000 sehari. Tapi seperti saya katakan tadi, jangan jadikan salawat sebagai alat untuk menjadikan hasrat, memperoleh hasrat duniawi kita. Setinggi apa salawat kita, setinggi kita memposisikan Nabi Muhammad. Serendah apa salawat kita, ya serendah kita memposisikan salawat, serendah syahwat kita. Itu aja sederhananya. Nah insyaallah hati kita akan bersih, jiwa kita akan bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya Bapak. Ini kami Waduh. Soalnya PTKM harus menyampaikan yang jelas kan, simpang siur. Bagus Ustaz. Jadi kalau di sini kan tarawih itu kan delapan. Bagaimana bisa dia mulai ya? Kita delapan berarti kita untuk malamnya itu kita sambung lagi tarawihnya gitu Ustaz. Jadi misalnya 10 rakaat bertolak witir. Itu satu atau tiga. Untuk meluruskan masalahnya kan gitu. Kan ini kan masalah niat yang mulai berbeda kan gitu. Iya, iya. Bagaimana kalau kita misalkan seperti itu teknisnya? Delapan kita berhenti dulu, kita saran kepada jamaah bahwa tetap malam 21 itu bertujuan untuk menggapai dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lagi tarawihnya dengan 8 rakaat atau 10 rakaat. Akan ditutup lagi gitu. Yeah. Gimana kalau misalnya seperti itu Ustaz? Baik. Jadi kalau kita biasa di masjid kita sholatnya 8 rakaat tarawih, lalu ada program di 10 hari terakhir itu menambah sholat, ya udah tanggung, kita kasih aja tarawih 20 rakaat totalnya nanti. Berarti nanti pada malamnya kita lanjut rakaat ke-9 berarti. Nanti witirnya mau 1 rakaat terserah, mau 3 rakaat terserah. Ya tinggal kesepakatannya simple. Bisa kan gitu? Bisa. Makanya saya katakan tadi sangat fleksibel masalah sholat ini. Jadi ini sudah clear ya, Pak ya. Insya Allah kita malam 21 kita akan sampaikan bahwa 8 berhenti dulu, sisa dari itu 9 dengan sampai 20 kita lanjut jam mulai. Artinya jam terawih. Syukur nanti. Nah sekarang nih pembelajaran tarawihnya 20 meskipun jaim-jaim malu-malu ya. Tarawih 20 malu-malu. Biasanya 8, tapi 10 hari terakhir tarawihnya 20. Kalau kita pakai argumen pembelajaran tadi buat belajar, kali aja buat Ramadan berikutnya dari awal 20 kan? Dari awal 20. Iya. Boleh kan? Oke bisa. Ya kalau mau di witir 11. Ya itu kan boleh juga maksudnya fleksibel. Tanya mau dari daftar mana? Maksudnya bisa. Witir 11. Gini, semua rakaat witir dalam hadis Rasulullah itu semuanya ada. Rakaat witir 1, witir 3, witir 5, witir 7, witir 9, witir 11 itu dalam hadis Rasulullah semuanya ada. Nah, selama kita menisbatkan kepada Rasulullah, maka jumlah rakaat tidak menjamin, banyaknya rakaat tidak menjamin itu lebih baik, sedikitnya jamaah rakaat tidak menjamin itu lebih buruk, enggak. Kemuliaannya witir itu ketika kita cintanya kepada Nabi yang mensabdakan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, itu sederhana kan? Terserah mau disepakati tarawehnya
Witirnya nanti 1 atau 3 terserah. Yang jelas ij'alu akhira sholatikum lailan witron kata Rasulullah. Jadikan sholat paling akhir nanti jumlahnya ganjil, mau 1, 3 terserah. Kesepakatan aja wa amruhum syura bainahum. Udah jelas kok di hadisnya, di Al-Qur'annya dimusyawarahkan gitu. Nah, turunkan tensi-tensi gitu. Ya, Ramadan. Kayaknya yang diusulkan sama Haji Mul tuh yang pertama kali memimpin di sini. Setuju nih jadinya. Jadi kalau nanti yang mulai itu witir 11 gitu. Itu kan kesepakatan Ustaz. Bagaimana nanti kita bersama dipakalin aja, mudah-mudahan Haji Mul yang mendukung gitu kan. Ya itu aja kali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti jangan merasa menang-menangan ya. Nah kan bisu gua apa? Punya gue yang menang kan gitu kan. Jangan. Kita putuskan DKM Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada penyampaian tadi salah, tidak pada tempatnya, seperti menggurui bapak-bapak semua, anggap saya ini adik atau anak bapak semua. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.